Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 Gereja Kristen Jawa Pakem dengan tema Melayani Tuhan, Menguatkan Sesama. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 GKJ Pakem kita yang tercinta. Kita patut bersyukur atas segala penyertaan Tuhan, sehingga GKJ Pakem boleh terus berkarya menyampaikan kabar keselamatan dari Allah. Mari bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah, sejenak kita menundukkan hati, seraya mengagungkan pujian dan syukur kita kepada Sang Penuntun Pelayanan yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umat-Nya sampai hari ini. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadah syukur ini dengan melantunkan pujian "Ku Masuki Gerbang-Nya". Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin, amin, amin. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pakem. Tanpa terasa, sudah 76 tahun kita bersinergi di dalam pelayanan. Tema ibadah syukur pada saat ini adalah melayani Tuhan, menguatkan sesama. Kita akan mengingat kembali perjuangan para pendiri dan pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawa Pakem yang telah dengan sepenuh hati meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya untuk membangun Gereja Kristen Jawa Pakem. Bagaimana dengan kita, generasi masa kini? Masihkah kita memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan terus berpelayanan? Terlebih di masa pandemi ini, kita juga mempunyai tugas dan panggilan lebih dalam untuk saling menguatkan
dan senantiasa mengasihi sesama di setiap laku hidup kita. Kita akan mengucap syukur untuk setiap karya kasih Allah dalam kehidupan kita bergereja di Gereja Kristen Jawa Pakem ini, dan kita akan melantunkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait yang pertama. Di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan mendasari laku hidup kita untuk senantiasa ada di dalam kasih setianya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, karya cinta dan kasih-Mu senantiasa kami rasakan. Engkau yang empunya kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami ada dalam perjuangan hidup ini. Sebagai gereja-Mu yang bertumbuh, Engkau terus menopang kami, mengarahkan kami dengan firman-Mu. Firman itu menjadi dasar yang terus menolong kami hidup bersama dan menghayati bahwa Engkau melihat kami begitu berharga. Kau pakai kami terlibat dalam pekerjaan cinta kasih-Mu. Mampukan kami mendengar, merasakan, dan belajar memahami firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus sumber cinta kasih yang membawa kami pada pengharapan hidup yang terus menuntun langkah kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bu V. Halo, selamat pagi Bu V. Halo Mas Remon, selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Jadi begini Mas, ini kami lagi rapat dan kami memutuskan bahwa Mas Remon ditunjuk sebagai Ketua PHB tahun 2021. Oh, baik Bu. Jangankan Ketua PHB Bu, Ketua Majelis saja saya mau Bu. Ya, bercanda Bu. Siap ya Mas? Jangan lupa diajak teman-temannya. Oh, baik Bu. Nanti saya ajak teman-teman juga buat bantu-bantu saya nanti biar saya tentuin panitia-panitianya nanti. Oke, begitu Mas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya mau lanjut rapat dulu ya.
Oke Bu, selamat rapat kembali. Cak siapa ya? Nyoba ngajak hancur ya. Ah, kusik mon, nanggung. Ah. Halo. Halo Zo, Ya. gini, aku kan ditunjuk ketua PHP. Oh, Nah, kan aku lumayan deket nih sama kamu. terus? Mau nggak bantu-bantu? Kamu nanti nggak usah jadi yang gede-gede wis. Multimedia itu kan bagus. Aku kan juga suka komputer kan. Anu ya, Ngedit. baru banyak tugas sekolah ya. Ya belum bisa kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Aku coba cari teman-teman juga yang lain. Ya udah, Sorry ya. oke. Ah, ganggu aku game aja. Pelayanan. Kalah terus ini jadi telepon terus. Emang Remon. Ah! So nggak mau, siapa lagi ya? Deson. Sampai bro ini teleponnya. Sepoi. Ambil lu. Aduh. Halo Zen, Siapa ya? ini aku Remon. Oh, Remon. Gimana, Mon? Gini, aku kan ditunjuk ketua PHP ini. Tuh, Nah, aku minta bantuanmu. Aku butuh kayak yang handle panitia yang bawah gitu loh. Kan kamu juga teman deket tuh kan. kayak nggak bisa, Mon. Baru banyak proyek ya aku. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, Aduh. santuy. Kapan aja. Deson juga nggak mau ya. Ah, tapi roy, alah saya iso wis kon pelayanan. Nyawar untuk kumpul son pelayanan wae. Jan ora ana wong liya wae. Siapa ya? Tadi gimana kuliahmu? Capek mas, banyak tugas. Ya namanya juga kuliah ya, Kak. Jo, diam dulu Jo. Oh, ya Kak, maaf Kak. Biarkan. Ayo. Jo, Oh, iya Kak. ambilin ini aja barang di mobil. Oh, iya Kak. Kursi belakang. Cepet Jo. Benar Kak. Baik Jo. Ini Kak. Udah sana balik. Nih, biar kamu semangat kuliahnya. Jam tangan buat kamu. Ih, makasih mas Felix. Ini ada skincare sama ini apa ini startup ini. Makasih ya mas. Iya, sama-sama. Kamu ngapain? Sana, di sini. Oh, Felix. Ada telepon, siapa ini? Oh, sama. Halo? Halo Lex, lagi ngapain ya? Oh, baru meeting ini. Gimana? Oh, gini, aku mau ngomong. Aku kan ditunjuk jadi ketua PHP. Aku butuh banget nih kamu Lex. Bantu aku nanti. Kamu nanti aku jadiin panitia apa gitu. Oh, kayaknya ini belum bisa ya. Banyak keperluan soalnya di kantor ini banyak meeting terus ada keperluan sama perusahaan sebelah. Ya udah deh. Gitu. Sorry ya. Oke, sorry yang nganggu bagi-bagi. Ya. Ada apa mas? Ini Remon ngajakin jadi panitia PHP apa itu. Males mending proyek dapat uang banyak bisa jajain kamu. Dah, mau kemana lagi kita?
Nanti biar si Pak Ijo yang antar. Kalau nggak usah sama Pak Ijo sendiri aja, nanti kita berdua. Yaudah jalan-jalan aja yuk. Oke, yuk. Kagak mau. Yang Roso? Ini yang Roso kan? Kok yang Roso juga ada di sini? Raymond, yang lihat yang kamu lakukan, nggak apa-apa, kamu jangan patah semangat. Yang dulu juga membangun gereja Pakem ini, harapannya supaya umat Kristen di Pakem bisa melayani Tuhan. Kunci utamanya dalam melayani Tuhan yaitu relaan hati. Teman-temanmu itu bukannya nggak mau, mereka belum siap. Doakan saja temanmu agar bisa melayani, mau melayani. Yang penting kamu jangan patah semangat. Ya udah, yang pamit dulu. Apa mau ikut? Kemana? Bercanda. Ya, pamit dulu ya. Yang Roso. Yang Roso mau kemana? Yang. Yang. Jam 12. Tiduran. Tadi yang Roso ya? Yaudah, berdoa. Amin. Dah, berarti aku tetap ngajak teman-teman. Tidak bisa. Dah, berarti aku mandi, bantuin ibu. Terus lanjut ngerjain tugas. Bu! Sama cek yang lain aja ya kalau mereka nggak mau. Coba cek sekali. Yening tawangan lintang cahayu. Loh. Apa iki? Wah, ra ketok. Wah. Rapot sekolah hancur. Wah. Rapotnya teko iki. Walah. Hijine matematika papat. Astaga. Liyane apa iki? IPA iki pelajaran nggih bapak seneng lho. Entuk 5. Ya ampun, anake sapa to? So, lanjut. Wah. Ini sumbelan apa ya? Lanjut. So. Wah. So. Bola. Lanjut. Sik, Pak. Sekarang sih. Oh, Tunggu sik. bapak arep ngendika. Buka. Nah, iki lho. Bijimu elek ngene iki kowe iki kakan ngegame terus. Game wae. Esuk awan sore bapak balik kerja iseng ngegame. Bijimu elek to. Kowe iki mbok kaya TV, anake Budariah ayune kaya ngono kae pelayanan kae. Bijine apik. Ora kok ngegame wae. Kowe iki bapak krungu jare ono anu iki. Pembukaan PHB kok kowe ra melu wae. Ngopo melu? Lah kowe iki pelayanan karo Gusti, terlu kuwi nomor 1. Kowe iki wis bapak kok tak ngerti, sesuk pokoknya kowe pelayanan bijimu apik, ngegemu dikurangi. Yo. Nek ora bisimu tak dol. Yo ora ngono. Nah ya makane pelayanan karo Gusti. Manut ke bapak ya. Yo. Ya wis. Mudhun sik. Yo. Tidak. Berani kurangi. Bisa berkutik gereja, sinau. Berarti nilai kamu terus. So.
mau gimana ubah pikiran enggak? Tapi aku mau. Oh, Remon WA. Beh, sangat ngejak wae Remon. Melu wae lah. Bisa sih. Oke, Mon. Besok minggu depan ikut rapat perdana. Gusti berkahi. Tumben langsung balas. Puji Tuhan, coba desen. Aduh, pusing banget sih. Diam. Aduh, kok dadanya sesak ya? Mas, garapnya tuh gasku. Wih, mas. Ayo, mas. Wis sih, mbok lereno ling ngumbang bimu iki mesti ono wis efeke saka ngumbang bi lereno. Apa ya? Wes kakian ngombe. Wis mas saiki leren wae mas. Aduh, setak leren. Wis son yo. Iya. Nek ana apa-apa butuh ngomong aja. Nih. Yuk tak tinggal ya. Terus. Sen, ayo. Gimana mau lagi enggak? Bro ya Gusti ini. Aduh, malah masuk lagi. Aduh, Raymond. Siapa yang golek ngopo? Oh, ngejak-ngejak wae to. Tak laren sih, engko tak balesin ya aku. Tak melu pelayanan. Kamu kotaran saka Gusti. Wah, puji Tuhan. Felix terakhir Felix. Ini bisa enak ini ngaturnya nanti. Pino ya bos. Siap. Oke bos. Loh, ini mirip bos. Bos. Woi, berhenti woi. Stop. Buka mas. Gimana Pak? Ini kan Anda udah telat 6 bulan. Ini mobil kami tarik lagi dari dealer, soalnya tuh sudah tunggaan, jadi nggak bisa. Terus gimana ini? Saya harus gimana? Ya saya ambil mobilnya, Bapak terserah mau gimana. Nggak bisa gitu Mas. Ya nggak bisa, ini saya udah aturan dari kantor. Saya cuma menunggu perintah, saya laksanakan. Terserah Bapak gimana. Sekarang ini mobil saya ambil. Kalau Bapak mau ambil, datang ke kantor. Kantornya di mana? Selesaikan. Di Jogja pusat. Yang pusat ya, kantor pusat. Ya, Nggak ada tenggang waktu lagi Pak ini. nggak ada, udah telat 6 bulan Bapak. Udah, ya. Tang. Wah. Setes mawak dia itu kan ini. Omah disita, mobil disita. Apa ya? Remon. Saya ngecek wae. Setelah Mbak Rano kegiatan. Oke, mohon minggu depan ikut rapat perdana. Sopo iki? Wah, tak arep nalangi. Oke, besok ikut rapat perdana. Wes. Ya, muka-muka tangan Gusti. Felix juga mau sih. Puji Tuhan. Makasih Tuhan, akhirnya mau pelayanan. Tinggal bikin grup, ngurus
Proker 2021. Man, beres-beres terus ngadain rapat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem yang sungguh berbahagia, dimanapun saudara ada, ditempatkan dan dipanggil Tuhan dalam kebersamaan hidup. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan di dalam firman-Nya pada saat ini, dan secara khusus juga kita mengenang, mensyukuri perjalanan kehidupan GKJ Pakem sampai dengan di 76 tahun. Kita bersama-sama akan memperhatikan bagian surat Paulus dalam Roma pasal 12 di ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia saat ini kita beroleh kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari sabda Tuhan ini kita akan merefleksikan dalam tema melayani Tuhan, menguatkan sesama. Dan saya ingin mengajak kita semua mencoba melihat tentang kehidupan kita di rumah bersama kita di Gereja Kristen Jawa ini, yaitu di Pakem. Saudara, bicara soal melayani, apa sih melayani itu? Apakah kemudian melayani itu berarti ya, saya melakukan sebuah pekerjaan pelayanan yang kemudian di sana wong ya melayani ya sak ketuke, sak isane? Apakah hanya seperti itu? Saya kira tidak. Dalam melayani ada sebuah tanggung jawab yang di dalamnya ada komitmen yang kuat. Ketika kita sudah menyiapkan diri kita ada dalam pelayanan itu, maka sepenuh hati dan juga saya rasa di dalamnya harus ada profesionalitas juga. Walaupun kadang kita merasa syukur-syukurlah masih mau diajak melayani gitu ya. Tetapi justru itu yang harus kita refleksikan lebih mendalam. Bagaimana setiap kita yang ada dalam kehidupan bersama untuk melibatkan diri dalam pelayanan itu sejatinya dipakai Tuhan dalam pekerjaannya yang baik. Bahwa Tuhan melihat kita begitu berharga, begitu bernilai, dan Tuhan merengkuh kita untuk ada bersama Dia. Bukan pekerjaan kita yang kita lakukan, tapi pekerjaan cinta Tuhan yang karena kebaikannya Dia mau pakai saya dan saudara. Maka ketika Rasul Paulus dalam bagian suratnya di Roma pasal 12 ayat 10 dan ayat 11 yang kita lihat, di situ dia bicara soal konsep kasih.
Dalam paparannya Rasul Paulus katakan di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang pertama, maka di situ kita diingatkan tentang kasih persaudaraan. Mengasihi sebagai saudara dalam terjemahan King James Version dan New International Version disebutkan brotherly love atau kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa dalam konteks perjanjian baru, itu disebut Philadelphia. Apa itu? Yaitu love of the brethren. Kata brethren bukan persaudaraan secara genetik, tetapi persaudaraan secara rohani. Ada istilah brother, sister, dan brethren, saudara seiman. Maka brotherly love adalah kasih sebagai saudara seiman. Kasih saudara seiman ditekankan oleh Rasul Paulus bukanlah kasih yang egois, tetapi kasih yang kemudian saling, entah itu melengkapi, entah itu menopang atau menguatkan, dan kasih yang mesra. Maksudnya adalah saling memperhatikan, tapi juga diperhatikan, saling memberi, tetapi juga menerima. Dan yang tidak kalah penting untuk dimaknai dalam perjumpaan kasih itu adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului itu berbeda dengan cepet-cepetan. Enggak, konsepnya bukan soal cepet-cepetan aku melakukan sesuatu, tetapi bagaimana dengan kerendahan hati kita menyadari apa yang harus kita perbuat untuk relasi hidup dengan sesama. Terjemahannya adalah hormati satu sama lain di atas atau lebih dari dirimu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, lalu puji-pujian yang sia-sia, tapi dengan kerendahan hati dan dengan penuh semangat. Semangatnya dari mana? Yaitu dari Roh Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka kalau dikaitkan dengan melayani Tuhan, menguatkan sesama, nampaknya kita diingatkan untuk menggarap diri kita terlebih dahulu, untuk nanting bertanya sama diri kita secara pribadi terlebih dahulu, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kita telah diberi banyak hal, bahkan dilayani oleh Tuhan dengan cintanya. Tuhan mengajak kita terlibat dalam cintanya yang besar untuk membagi cinta kasih, di antaranya menguatkan sesama. Sesama ini pun saya kira tidak dibatasi hanya kepedulian pada orang-orang yang ada di gereja kita, tapi justru di luar kehidupan persekutuan adalah tempat kita menyatakan ungkapan kepedulian dan cinta kasih. Maka tidak hanya berhenti dalam komunitas gereja, tetapi di tengah masyarakat yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih yang tidak egois tapi saling melengkapi, kasih yang mesra yang saling memperhatikan, kasih yang peduli untuk memberi dan menerima, kasih yang peka untuk saling menopang dan menguatkan,
menghormati satu sama lain di atas kepentingan diri sendiri, tidak mencari kepentingan diri dengan puji-pujian yang sia-sia, tapi menjalani dalam kerendahan hati dan penuh semangat. Saya kenal istilah ojo obor-obor belara, yaitu jangan hanya semangatnya di awal, tapi dalam prosesnya ketika ada dalam banyak kendala dan tantangan menjadi kehilangan gairah hidup. Dalam kasih sejati ada daya juang, ada konsisten, ada kesabaran, yang tadi disebutkan ada kerendahan hati itu. Dan gereja dipanggil untuk mengenakan kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang mengasihi dirinya dengan menata hidupnya dengan baik, menyadari panggilan hidupnya, dan kemudian membangun relasi dalam panggilan hidup dengan dasar cinta kasih tadi, yang tidak hanya dibatasi secara genetik, hanya pertalian darah, tetapi yang menjangkau semuanya sebagai saudara dalam persekutuan kasih Tuhan. Dasarnya cinta kasih Kristus yang membagi dan memberi diri. Saya rasa semangat cinta kasih itu menjadi semangat gereja mula-mula. Dalam teks Alkitab kita bisa merasakan ketika mereka berkumpul, apa yang mereka punya dibagi bersama, apa yang mereka punya dihidupi bersama. Sejarah dalam kehidupan perjuangan GKJ Pakem pun demikian. Dalam kondisi keterbatasan saat itu tidak membuat mereka kehilangan batas-batas semangat hidup. Mereka terus membangun relasi cinta kasih dan menghidupi. Saya dan saudara punya tanggung jawab yang sama untuk menghidupi roh cinta kasih itu. Kondisi pandemik justru menjadi sebuah upaya kita melihat kembali panggilan cinta kasih itu. Sejauh mana kita punya semangat kepedulian berjuang. 76 tahun menjadi sebuah simbol penanda kita sudah tidak anak-anak lagi, tapi sudah menjadi orang tua. Semakin mantap dan semakin memiliki kesadaran yang kuat untuk membagi hidup dalam cinta dan kasih Tuhan. Mari berikan dirimu untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam cinta dan kasih Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pakem. Tuhan menjadi sumber cinta dalam kehidupan. Saya akan mengajak saudara bersama sejenak berefleksi dalam keteduhan batin kita. Saya menulis sebuah refleksi sederhana dalam Dawe Cinta di Lereng Merapi. Lantunan kasih mengiringi lagu kehidupan, semangat juang sebagai sumber kekuatan. Roh cinta kasihnya membawa pada pengharapan. Di antara rintih, peluh, dan tangis, masih ada semangat, cinta, dan harapan. Hati yang memaut satu dengan yang lain, tangan yang menyentuh, menggenggam, dan menuntun, kaki yang terayun melangkah dalam keyakinan ada cinta Tuhan yang menyertai, menerima dan membagi kasih-Nya, serta bersama menghidupi cintanya di lereng Merapi ini.
Mari bertumbuh bersama. Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala waktu dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama kita menguntai segenap rasa syukur dan permohonan. Kita berserah dalam doa syafaat yang nanti bersama kita akhiri dalam doa Bapa kami dalam lantunan pujian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih setiamu terus menjadi sumber kekuatan, menyertai hingga 76 tahun bagi gerejamu di GKJ Pakem. Ajarkanlah kami terus berserah, ada dalam penyertaan yang senantiasa dari Engkau, menjadi gereja yang mengakarkan diri dalam Engkau, memiliki kekuatan iman dan bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang berguna dan berfungsi dengan baik, bukan saja bagi kepentingan kehidupan gerejanya saja, tetapi menjadi gereja yang terbuka, membumi dan membagi diri, turut ada dalam keprihatinan, derita dan perjuangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana dia ada dan ditempatkan oleh-Mu. Kami terus berdoa untuk banyak hal yang dijalani dalam koordinasi bersama oleh majelis, melalui bebadan panitia dan apapun yang dipakai dalam bertumbuh bersama melalui berbagai aktivitas hidup. Kami juga berserah kepada Engkau untuk segala keadaan yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami terus berharap situasi ini terpulihkan, dan kami memiliki kesempatan terus untuk menghayati karya cinta kasih Tuhan yang menopang dan menyemangati. Kondisi pandemik mengajarkan banyak hal. Bagaimana kami ada di dalam keterbatasan tetapi terus berjuang dan memiliki semangat membangun persekutuan lebih, saling mengasihi dan mencintai, saling peduli dan membagi diri, saling menopang dan ditopang, saling bertumbuh bersama. Kami juga berserah ketika saat ini ada begitu banyak kondisi dalam keadaan lemah karena pergumulan hidup yang berat ataupun situasi fisik, dalam sakit
penyakit yang diderita. Satu persatu kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau pakai banyak hal untuk memulihkan dan menopang. Kami juga berdoa untuk relasi hidup kami dalam cinta kasih Tuhan di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Ajarkan kami terus memautkan diri dalam belas kasih dan kebaikan-Mu. Terus ada dalam naungan kasih dan pertolongan Tuhan yang menjadi sumber dan penyemangat kehidupan kami. Kami yakin Tuhan memulihkan negeri ini. Tuhan memakai para pemimpin negeri. Tuhan menolong kami semua. Inilah doa kami. Hanya kepadamu ya Tuhan, sumber cinta kasih yang sejati, yang mengajar kami untuk selalu berserah dan mempercayakan hidup padamu. Dalam lantunan doa Bapa kami akan akhiri doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Untuk mendasari persembahan kita, akan saya bacakan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan pujian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami mau menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini, semua berasal daripada-Mu. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur kami, pada ibadah hari ulang tahun ke-76 gereja kami mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima. Berkati dan sucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana menyatakan kuasa-Mu melalui pelayanan-pelayanan kami di gereja-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk senantiasa bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa syukur kami ya Tuhan. Apabila dalam mengumpulkan persembahan ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami mohon untuk tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ibadah syukur ini merupakan wujud karya kasih Allah yang maha besar. Allah yang senantiasa membimbing kita untuk berada pada jalan yang penuh syukur. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Kristus dan saling bertolong-tolonganlah, menguatkan dan melayani sesama. Kami siap menjadi pelayan Kristus dan saling menguatkan serta melayani sesama. Terpujilah Tuhan, kini dan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan saat ini kita masih ada dalam ungkapan syukur melalui perayaan ulang tahun. Demikianlah ibadah syukur kita pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama dapat merasakan dan merayakan sukacita pada ulang tahun GKJ Pakem yang ke-76. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Pekerja Harian yang akan diwakili oleh Panatua Sri Hartayani. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Sang Empunya Kehidupan yang telah memperjumpakan kita seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem dalam rangka ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-76 pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, dalam tema melayani Tuhan, menguatkan sesama. Gereja Kristen Jawa Pakem menjadi gereja yang tumbuh dan berkembang di antara dinamika dan keberagaman yang hadir untuk saling menguatkan, terlibat dan nyata ada bagi kehidupan di sekitarnya, mengajak kita semua berperan, handar beni gereja dan saling menopang, bertolong-tolongan dalam semangat kasih yang dari Tuhan. Terlebih di masa pandemi saat ini, marilah kita saling menguatkan dan senantiasa mengasihi sesama di dalam setiap laku hidup kita. Majelis Gereja Kristen Jawa Pakem mengucapkan terima kasih kepada 1. Para sesepuh dan pendahulu kita, para pendiri dan pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jawa Pakem yang telah dengan sepenuh hati meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya untuk membangun Gereja Kristen Jawa Pakem. 2. Seluruh jemaat yang dengan kesetiaannya melayani Tuhan melalui berbagai kegiatan di GKJ Pakem sehingga terlaksana dan terpeliharanya semua proses kehidupan gereja dengan baik dan lancar karena berkat dan pimpinan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat untuk ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pakem. Jemaat yang terkasih, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam masa pandemi ini kami melayani jemaat belum seperti yang diharapkan. Masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga untuk selanjutnya kami bisa melayani dengan lebih baik lagi. Kita sudah mendengar berita menggembirakan saat ini. PPKM Daerah Istimewa Yogyakarta sudah turun ke level 2. Tentu kita semua sangat berharap segera bisa melakukan ibadah secara tatap muka. Tentunya tetap dengan aturan mematuhi protokol kesehatan. Kita senantiasa memohon agar pandemi segera berakhir. Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kita. Kita selalu diberi kesabaran dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan bersama agar keberadaan Gereja Kristen Jawa Pakem tetap terjaga dan lestari sepanjang masa. Akhirnya, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Pakem, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJ Pakem yang ke-76. Mari
bertumbuh saling melengkapi menjadi gerejanya yang kuat dan tangguh. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Kami persilakan Ibu Pendeta Esti dan Ibu Wiwi Yunondro akan memotong tumpeng perayaan HUT ke-76 GKJ Pakem. Kami undang Ibu Joni sebagai undangan jemaat GKJ Pakem untuk menerima nasi kuning yang telah dipotong Ibu Pendeta Esti. Tidak usah banyak-banyak, Bu Pendeta Esti. Iya, ada lauk ayam diambil, paha, telur rebus, kemudian sayur. Sepertinya ini gudangan ya. Ini ada juga sambal krecek. Wah, lengkap Bu Joni. Nanti Ibu Joni bisa menikmati. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Esti dan Ibu Yun dan Ibu Joni. Selamat ulang tahun untuk warga jemaat GKJ Pakem dimanapun Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Dan sekarang kita akan mengakhiri acara perayaan ulang tahun dengan doa syukur dan penutup oleh Diaken Hanandio Darjito. Mari segenap jemaat kita bersyukur dalam doa, dan kita masuk dalam doa ini dengan sepenuh hati mensyukuri 76 tahun usia gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena telah memberikan beribu-ribu kebaikan kepada kami. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang hidup. Terima kasih telah memberi kecukupan bagi kami, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, hubungan bersama orang lain, serta hubungan kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini boleh kami bersyukur atas hubungan kami di dalam hidup berjemaat di sini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kami bergereja di Gereja Kristen Jawa Pakem. Kau telah satukan kami dalam gereja ini yang saat ini telah berusia 76 tahun. Kami bersyukur atas usia dewasa yang telah Kau beri. Kiranya kami pun dapat Kau pimpin menuju kedewasaan rohani dan jiwa kami. Tuhan, di kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Kami benar-benar berterima kasih karena Engkau telah begitu baik kepada kami. Terima kasih telah melayakkan kami di hadapan banyak orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk melayani-Mu dan menguatkan sesama kami. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah syukur ulang tahun GKJ Pakem ini, karena telah berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan undur dari gedung gereja ini dan mohon pimpin kami untuk menjadi gereja di tempat kami masing-masing. Jagalah kami dalam perjalanan kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu sehingga kemuliaan-Mu saja yang tampak Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudaraku yang terkasih, kita sudah ada dalam perayaan sukacita bersama dan kini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita dalam ibadah juga perayaan hari ulang tahun gereja GKJ Pakem ke-76. Kita akan mengakhiri dalam pujian penutup. Kami undang jemaat untuk berdiri dari pelengkap Kidung Jemaat 105, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi berjerit, betapa jauh manakah labuan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah syukur kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.